Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatakir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus dari perusahaan GXZ. Nomor satu, adakah indikasi tidak wajaran dalam kasus tersebut? Ya, beberapa indikasi yang sudah saya temukan ada 4, yaitu penyimpangan dana subsidi, pungli, ketiga ada kebocoran pendapatan, yang keempat ada nepotisme dan konflik kepentingan. Yang pertama, penyimpangan dana subsidi. Ada tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000 per 10 Juli 2019. Padahal di kasus tersebut menyatakan bahwa biaya docking ini dibiayai oleh subsidi dan telah dibayarkan oleh Sektor Perhubungan Darat Provinsi ABC. Fakta bahwa dana sudah dibayarkan oleh sektor tetapi perusahaan masih memiliki tunggakan adalah indikasi kuat bahwa dana subsidi tersebut tidak digunakan untuk tujuannya. Lalu yang kedua ada pungli. Pungli terjadi yang dilakukan oleh Bapak Budi, yaitu pengawas kapal-kapal feri. Dia meminta setoran dari staf pengawas lapangan sebesar 500.000 per trip, yang totalnya mencapai 3 juta per hari. Lalu yang ketiga ada kebocoran pendapatan. Ditemukan adanya kebocoran pendapatan pembayaran yang terkait kontrak KMP 11E dan KMP 11E tahun 2018 dan 2019. Perusahaan seharusnya menerima fee 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk ke kas perusahaan. Lalu yang terakhir ada nepotisme dan konflik kepentingan. Di sini pelaku pungli Bapak Budi adalah adik kandung direktur utama, yaitu Bapak Anto. Ini menunjukkan ada konflik kepentingan dan nepotisme yang mempermudah terjadi kecurangan. Dan selanjutnya yaitu uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus di atas. Ada 3, yaitu dalam siklus pengeluaran, siklus operasional, dan siklus pendapatan. Untuk siklus pengeluaran atau pembayaran biaya terjadi pada pengelolaan dana subsidi untuk biaya operasional. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya docking kapal diduga disalahgunakan sehingga menimbulkan tunggakan. Lalu yang kedua dalam siklus operasional atau pengawasan terjadi di level operasional lapangan, yaitu di dermaga 555. Pada kapal motor penumpang KMP Tanjung YY. Kecurangan ini berupa pungli yang dilakukan oleh pengawas kapal, dalam kurung Bapak Budi. Dan yang terakhir ada dalam siklus pendapatan atau pendapatan kas, terjadi pada proses penerimaan pendapatan fee. Uang pendapatan dari fee 10% atas kontrak tidak masuk kas perusahaan, yang mengindikasikan pendapatan diambil sebelum dicatat secara resmi. Oke, next. Ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan langkah yang harus dilakukan membuktikan kecurangan ini. Ada 3, pertama tunggakan biaya docking, pungli oleh Bapak Budi, dan kebocoran pendapatan fee 10% tadi. Untuk membuktikan 3 temuan utama tersebut, langkah-langkah audit investigatif atau pembuktian yang harus dilakukan. Yang pertama ada untuk tunggakan biaya docking. Yang pertama mendapatkan konfirmasi tertulis dari Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC mengenai tanggal dan jumlah dana subsidi yang telah dibayarkan. Yang kedua ada mendapatkan konfirmasi saldo utang dari Dok Perkapalan MC untuk memvalidasi jumlah tunggakan 234.500.000 per 10 Juli tahun 2019. Lalu yang terakhir ada menelusuri tracing aliran masuk dana subsidi tersebut ke rekening koran BUMD dan memeriksa aliran keluarnya untuk melihat kemana dana tersebut dialokasikan. Lalu yang kedua ada yang ini untuk pungli oleh Bapak Budi. Yang pertama mewawancari staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang atau KMP Tanjung YYY yang diminta menyerahkan uang. Lalu yang kedua ada memeriksa catatan jumlah trip tarian harian KMP tersebut untuk memvalidasi perhitungan 6 trip per hari dan potensi kerugian 3 juta per hari. Dan yang terakhir ada untuk kebocoran pendapatan fee 10%, yaitu memeriksa dokumen kontrak KMP 11E dan KMP 11E tahun 2018 dan 2019 untuk memastikan klausul fee sebesar 10%. Yang kedua ada meminta konfirmasi pada klien, yaitu pihak yang membayar kontrak, mengenai total pembayaran dan ke rekening mana fee tersebut dibayarkan. Yang terakhir ada memeriksa buku kas dan rekening koran BUMD pada tahun 2018 dan 2019 untuk membuktikan bahwa uang fee tersebut tidak masuk kas perusahaan. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama, kerugian yang diderita
yaitu kerugian finansial langsung sebesar 234.500.000, yaitu akibat dugaan penggelapan dana subsidi docking. Lalu kerugian finansial langsung sebesar 3 juta per hari akibat pungli yang dilakukan Bapak Budi tadi. Lalu yang ketiga ada kerugian finansial selangsung sebesar 10% dari nilai kontrak KMP 11E dan KMP 11E 2018 sampai 2019 yang tidak masuk kas. Dan terakhir ada kerugian non finansial berupa rusaknya reputasi BUMD GXZ dan potensi tuntutan hukum dari Dok Perkapalan MC. Lalu untuk pihak yang bertanggung jawab, yang pertama ada Bapak Anto, itu Direktur Utama. Sebagai Direktur Utama BUMD, ia adalah penanggung jawab tertinggi atas semua penyimpangan yang terjadi, khususnya terkait dana subsidi dan pendapatan fee. Lalu yang kedua ada Bapak Budi, pengawas kapal tadi, yaitu bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pungli dan penyalahgunakan wewenang sebagai pengawas. Lalu yang terakhir ada Badan Pengawas BUMD. Meskipun mereka yang melaporkan, mereka turut bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan karena kasus kebocoran pendapatan terbukti sudah terjadi sejak tahun 2018, namun baru dilaporkan pada April 2020. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Saya akan menjaga skeptisme profesional saya, mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, melaporkan temuan dan mendokumentasikannya. Yang pertama, menjaga skeptisme profesional, yaitu saya harus bersikap skeptis, terutama karena kasus ini melibatkan manajemen puncak. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, yaitu saya akan wajib melaksanakan prosedur audit untuk mengumpulkan bukti yang valid atas semua temuan, yaitu tunggakan, pungli, dan fee. Lalu yang ketiga adalah melaporkan temuan saya, seperti sejumlah fakta penyimpangan tadi, pada level yang lebih tinggi dan independen, yaitu ketua badan pengawas dan pemilik perusahaan. Nah, dan terakhir mendokumentasikan. Saya harus mendokumentasikan semua temuan dan bukti pendukung secara rinci agar bukti tadi dapat diamankan dengan baik. Ke pertanyaan terakhir yaitu jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Menurut saya, teori yang dapat menjelaskan mengapa kecurangan yang terjadi adalah fraud triangle. Teori ini menyatakan kecurangan terjadi karena 3 faktor, dan unsur-unsur tersebut terlihat dalam kasus ini. Yang pertama ada tekanan. Di kasus ini tidak merinci motivasi pelaku, tapi biasanya tekanan finansial atau keserakahan. Lalu yang kedua ada peluang. Peluang ini tercipta karena kewenangan jabatan tadi, lalu ada lemahnya pengendalian internal, dan ada kolusi nepotisme. Dan terakhir ada rasionalisasi. Kasus ini tidak menyebutkan pemeranan yang ada di pikiran pelaku. Jadi berdasarkan kasus, elemen peluang tadi adalah faktor pendukung terkuat yang memungkinkan semua kecurangan ini terjadi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.